Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kira-kira kali ini kita akan bahas masalah apa? Yaitu masalah ikatan kovalen polar, ikatan hidrogen, dan van der Waals. Kita coba kupas masing-masing masalah ikatan-ikatan tersebut di atas. Nah, yang pertama-tama kita akan bicarakan adalah masalah ikatan kepolaran tadi polaritas ikatan ikatan kovalen polar ikatan kovalen polar terjadi akibat perbedaan keelektronegatifan yang tinggi sehingga terjadi pengkutuban elektron pada salah satu atom dan bentuk molekul yang tidak simetris. Jadi ikatan kovalen polar ini dia membentuk suatu kutub Kalau kita tentu saja bersahabat dengan teman kita, nah kadang-kadang di antara keduanya ada yang sangat lebih dominan. Nah, jadi membentuk suatu kutub yang berbeda. Yaitulah dikatakan ikatan kovalen polar Dan bentuk molekulnya tidak simetris. Tidak sama kiri kanan. HF kita pecah H dan F beda, HCl. HBr, H2O juga berbeda Ini contoh-contohnya Ini kan tidak simetris Yang ke atas dengan yang ke kiri kanan sama tapi ke atasnya tidak sama. Ini juga tidak simetris membentuk huruf V Selanjutnya kita coba lagi masalah polaritas ikatan Pada molekul polar akan terdapat kutub-kutub yang berbeda muatan yang disebut dengan dipol. Nah, di sini H dengan Cl dia membentuk kutub kutub yang dikatakan dengan dipol. Dengan adanya gaya elektrostatis, maka senyawa polar akan bercampur dengan senyawa yang polar lagi. Jadi senyawa polar akan berikatan dengan senyawa polar lagi Kalau dengan non polar dia tidak mau Kemarin mungkin sudah kita bahas air dengan minyak tidak akan pernah bersatu. Kenapa? Air adalah polar dan minyak adalah non polar Itu adalah masalah kepolarisan Sekarang kita pada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom hidrogen, berarti harus ada hidrogennya dengan senyawa-senyawa kovalen yang sangat polar dan memiliki perbedaan keelektronegatifan. Jadi dia harus mempunyai senyawa yang sangat polar Biasanya untuk senyawa yang sangat polar tersebut itu senyawa apa gitu kan. Nah, di sini kita bicara katakan ikatan hidrogen terjadi pada senyawa-senyawa yang bisa senyawa adalah HF, asam fluorida, air, dan amoniak NH3 ini karena antara H dengan F ini mempunyai perbedaan keelektronegatif yang begitu besar. H dengan O, N dengan H ini jadi hanya 3 aja untuk senyawa anorganik. Sedangkan untuk senyawa organik, alkohol suku rendah sekitar C1 sampai dengan C4 gitu, dan asam karboksilat cuka atau asam asetat Oleh karena itu F, O, dan N sangat elektronegatif, maka ikatan FH, OH, dan NH sangat polar dan atom H dalam senyawa-senyawa itu sangat positif. Nah, di sini adalah ikatan hidrogen. Nah, ini ikatan kovalen biasa. Nah, ini adalah ikatan hidrogen antara air dengan air. Di sini NH3. Ini dengan ini ikatan kovalen biasa, tapi di sini adalah ikatannya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Apa yang akan berpengaruh dengan suatu ikatan hidrogen? Akibat atom H dan satu molekul terikat kuat. Jadi pada atom unsur yang sangat elektronegatif yaitu F, O, dan N dari molekul tetangganya melalui pasangan elektron bebas pada atom unsur keelektronegatifan. Apa akibatnya? Akibatnya tentu saja nanti mempunyai suatu titik didih yang besar karena kekuatan memutuskan elektronnya begitu besar jadi diperlukan energi yang besar Selanjutnya kita coba membahas masalah ikatan van der Waals ikatan van der Waals Ikatan van der Waals itu adalah ikatan yang terjadi karena gaya kolektif antara molekul yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang rendah.
Gaya yang ditimbulkan karena ikatan van der Waals ini disebut gaya van der Waals. Jadi ikatannya adalah ikatan yang memiliki perbedaan yang rendah. Kalau tadi tinggi, kalau ini adalah yang rendah. Nah, ikatan van der Waals tersebut kita akan bagi menjadi 3 bagian. Ya, satu adalah gaya orientasi atau gaya Kissen. Ya, gaya yang terjadi karena ikatan antara molekul-molekul polar dengan molekul-molekul polar. Ya, ini antara HCl dengan HCl kan dua-duanya molar nih membentuk kutub nih. Ya, berikatan satu dengan lain. Karena molekul polar mempunyai dipol yang bersifat permanen, maka ikatan ini terjadi antara dipol permanen dengan dipol permanen. Ya. Kemudian yang kedua, kita bahas lagi adalah apa nih? Gaya induksi, gaya Debye. Ya, gaya ini terjadi karena ikatan antara molekul polar HCl tadi dengan molekul nonpolar, misalnya adalah hidrogen H2. Ikatan ini terjadi karena molekul yang memiliki dipol permanen menginduksi awan elektron sehingga awan elektron berubah menjadi dipol sesaat. Kemudian dipol permanen mengadakan ikatan dengan dipol sesaat. Ini dipolnya sesaat, ya. Dan kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah gaya dispersi, gaya London, ya. Ikatan yang terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Dengan demikian perbedaan keelektronegatifan nol, tidak punya dipol. Ikatan ini terjadi antara molekul diatomik. Gaya tarik-menarik antara molekul ini terjadi karena awan elektron yang paling menginduksi sehingga berubah menjadi dipol sesaat dan antara dipol sesaat. Dipol sesaat dengan ada awannya di sini. Ikatan ini relatif lemah dan makin banyak elektron ikatan makin kuat. Jadi yang mengikat itu adalah elektron. Demikianlah pembahasan Pak Dedi masalah ikatan, ya, polar, kemudian ikatan hidrogen, kemudian van der Waals. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Bapak cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.